Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membedah radio USD 8 band yang kemarin kita udah pakai ya. Jadi ini radionya sangat simple sekali, sangat ringkas, sehingga dibawa kemana-mana juga gampang ya. Jadi ini saya cuma taruh di tas kecil ini ya. Nah, ini nanti kita akan coba untuk buka isinya dalamnya seperti apa USD yang saya punya yang 8 band yang sudah kita pergunakan kemarin, ternyata cukup worth it untuk kita gunakan di segala situasi ya, tentu dengan antena yang mungkin harus kita buat maksimal ya, supaya kita QSO-nya juga bisa maksimal. Oke, kali ini kita akan segera bongkar, tapi kita minum dulu. Bismillah. Ya, alhamdulillah udah kita minum, kita seruput minumannya. Sekarang kita segera buka isinya ini ya. Jadi di dalam ini sudah ada baterai cas, sudah ada extra mic. Nah, extra mic-nya saya ganti ya teman-teman. Kalau extra mic standarnya terlalu kecil, saya ganti punyanya yang biasa saya pakai untuk bofeng. Kita buka aja. Nah, di sini ada, nah ini extra mic-nya yang biasa saya pakai. Ya, biasa saya pakai untuk bopeng, HT bopeng ya. Jadi kalau extra mic yang kemarin kan kecil, separuhnya ini. Nah, ini saya ganti pakai ini, ya suaranya lebih enak, monitornya. Jadi ini speakernya kan agak gede, jadi suaranya lebih enak untuk monitor dan lebih kenceng untuk kita memancar karena mikrofonnya juga lebih besar ya, seperti itu. Kemudian saya juga bawa untuk konektor LBNC-nya 2PL, BNC 2PL, tapi L. Kemudian, nah ini kita bawa baterai 6000 miliampere ya. Jadi 6 ampere ya, 6 ampere 12 volt. Nah, ini dari kemarin belum dicas, kita pakai, tapi awet ya, awet baterainya. Nah, ini radionya USD-nya 8 band. Di sini sangat kecil sekali. Nah, nanti kita akan coba untuk buka isinya apa aja dalamnya, supaya teman-teman bisa tahu bahwa USD yang versi ini versi berapa gitu ya. Kan USD ada macam-macam, ada versi 1 poin berapa, ada versi 2 poin berapa. Nah, yang kita punya ini versi berapa? Kita nanti lihat di dalam PCB-nya itu ada tulisannya, nanti kita bisa coba cek. Oke, langsung aja kita coba bedah isinya dari dalamannya dari USD 8 band ini. Oke, keep stay tune. Ya, ini dia tampilan depannya USD. Jadi menggunakan ada 4 baut kunci L, di belakang juga ada 4 ya. Ini kita buka atas dulu. Ini pakai kunci nomor 2 ya. Ini nomor 2, CL nomor 2 ini. Kita buka ya. Jadi ini untuk casing depannya bahannya kayak dari layout PCB ya. Ini dari layout PCB ininya. Ini ya. Jadi kalau kita punya PCB, nah itu bahannya untuk depannya ini. Untuk depannya USD. Ini kan kelihatan ya. Tuh. Nah, itu layout PCB. Mungkin lebih mudah ya, karena memang lebih mudah untuk ngebor-ngebornya juga lebih
tidak terlalu keras. Kalau pakai plat kan keras ya. Dan kalau pakai yang layout PCB kan ada tembaganya. Nah, itu juga bisa jadi seal. Nah, bisa jadi pelindung atau ground dengan kontak bodinya ini aluminium. Jadi ini casingnya aluminium ya. Casingnya aluminium yang dicat warna hitam. Dan ini tidak akan kebalik ya teman-teman. Kalau kita buka ini, kita masang tidak mungkin akan kebalik. Misalnya ini ke sini, nggak bisa masuk ya. Di sini ada beda ininya. Ya, kalau di sini pasti bisa masuk. Nah, ini kita buka aja. Nah, nah ini kita bisa lihat. Ini ada untuk tombol power on off ya. Ini untuk BNC-nya di sini. Ini untuk catnya ya. Catnya lewat bawah ya. Ini yang di atas itu untuk PTT sama mic, sama ekstra speaker sama mic. Kemudian di situ juga menggunakan apa itu? Dia pakai apa untuk ininya yang nggak kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan untuk tulisannya. Untuk IC receipt apa ya, kita coba lihat. Itu pakai, oh bukan, berarti nggak sama dengan USD yang saya punya yang lama, beda dia. Oke, nggak ada. Nah seperti itu dalamnya. Prosesornya itu di dekat speakernya itu ya. Itu ada prosesornya di situ. Ya di sini, di bawah sini ya. Nah ini speaker internalnya seperti ini, ada kotaknya. Kemudian nanti suaranya lewat sini lubang ini. Tapi ini kurang bagus ya speakernya. Jadi ya pelan. Kalau pelan sih nggak apa-apa. Tapi kalau di level sudah 11 pecah-pecah itu ya. Maksudnya getaran ininya kena bodinya, dia bergetar gitu ya. Nah di sini ada beberapa filter nih. 8 band mulai dari 80, kemudian 40, kemudian 20, kemudian 60, kemudian di sini ada 30, 17, 10 dan 15. Tapi sebenarnya yang biasa kita pakai ada cuma paling di 80, 40, 20, 15 dan 10 meter. Sebenarnya yang efektif itu 5 band ya. Sebenarnya tambah satu lagi, 6 band itu sudah paling efektif, tapi dari 160. Jadi 160, 80, 40, 20, 15 dan 10 meter. Itu udah paling efektif lah ya, yang biasa kita gunakan, dan itu yang biasa dipakai untuk kontes. Jadi kalau ada radio yang seperti itu pasti lebih laku dibandingkan yang seperti ini. Karena ini paling yang di 30, 17, 10, 30, 17 dan 60 meter ini ya untuk harian aja, untuk insidential saja. Tidak setiap saat kita akan main di situ gitu ya. Meskipun di band itu juga rame, tapi nggak semuanya orang bisa ke situ ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ini versi 3.0. Jadi USD ini sudah versi 3.0, 3.0 ya. Nah, di situ ada ini finalnya BS170. Ya, di situ kemudian berarti kalau kita mau nambah mic di sini ya. Tambahin mic. Biasanya kan ada mic di sini nih ya, PTT ya. USD yang lain itu ada PTT di sini, PTT, kemudian ada extra mic-nya di sini pasang. Mungkin ini ya salah satunya seperti itu. Kalau kita mau PTT langsung dari depan, ya seperti itu. Nah ini saya tidak rubah-rubah, untuk filternya saya biarkan aja. Mau dapatnya berapa watt, ya sudah kita biarkan aja.
Nah, kemudian ini ada LCD-nya dot matrix ya. Seperti itu, kecil sekali. Nah, ini warna hijau ya. Jadi kalau mungkin di pasaran ada ya, nanti bisa diganti, terserah Anda mau selera yang warna apa. Ini sudah cukup sebenarnya, warna hijau itu juga udah oke ya, di tempat gelap atau terang sekalipun masih kelihatan kalau warna hijau ya. Dan cenderung kalau di tempat gelap, hijau itu lebih adem gitu ya, lebih gampang kita menerima warnanya. Jadi kita buka bawahnya, kita buka juga baut ini ya, kita mau lihat bawahnya seperti apa untuk USDX versi 3 ini. Memang USDX versi 3 ini resipnya itu lebih peka ya, resipnya lebih peka, kemudian lebih adem, tidak pecah-pecah sekali kayak USDX yang sebelumnya saya pakai. Dan kelemahan USDX yang lama ya, versi yang saya pakai 1 itu IC resipnya selalu sering kena. Saya nggak tahu kenanya kenapa. Jadi buat teman-teman kalau pakai USDX yang lama seperti saya yang versi 1, kalau nggak dipakai tolong antenanya dilepas saja. Karena saya kemarin begitu, saya tidak lepas, saya pulang-pulang, saya hidupin radionya udah nggak bisa ngeresip lagi. Saya nggak tahu kenapa. Oke, kayaknya seperti itu, tapi ini kok nggak bisa dibuka ya? Ini kok nggak bisa dibuka? Ntar teman-teman, kenapa ya? Apa ada baut lagi yang lain yang untuk ngancing di sini? Atau ini ya? Oh ini kayaknya. Nah, ini dan ini, tapi harusnya bisa karena ini nggak nyangkut kok. Apa nyangkut? Nggak nyangkut, seharusnya bisa dibuka. Bentar kita lihat dulu. Oke teman-teman ya, jadi USDX ini sekilas sepertinya kok komponennya sedikit ya, padahal tidak teman-teman ya, ini komponennya banyak ya, cuman sangat kecil-kecil itu, SMD semua ya, dan IC-nya juga yang kecil-kecil semua. Jadi sebenarnya ini cukup banyak juga komponennya, cuman SMD kecil-kecil seperti itu, jadi kayaknya semacam sangat ringkas ya. Cuman kalau rusak ya itu tadi, kemungkinan kalau saya juga nyoldernya ini ya agak sedikit susah ya, karena SMD kecil seperti itu ini harus pakai pingset ya, ditahan gitu. Jadi ini harus sabar kalau kita masang komponen sekecil ini ya, untuk di USDX yang versi 3.0 dan ini 8 band ya. Nah, ada lagi yang lebih kecil lagi dari ini, yang dari Rusia itu ada kecil banget ya. Itu sekitar mungkin 8 band juga ya, atau 6 band ya. Itu kecil sekali. Nggak tahu dalamnya seperti apa. Nah, cuman sulit untuk dapatnya ya. Kalau kita di Indonesia susah untuk mendapatkannya. Oh ya, ada lagi yang True USDX ya. TR USDX, True USDX. Itu dari Delta 5 tuh Mike Alpha November ya. Nah, itu juga kemarin saya cek di e-commerce di Indonesia nggak ada. Harus beli dari luar. Nah, itu juga kita nggak bisa ya. Yang sebenarnya saya mau nge-reviewkan yang itu, yang DL2 Mike Alpha November sama Papa Echo One November ya kalau nggak salah. Nah, itu cuman sayangnya e-commerce Indonesia nggak ada yang memberikan apa namanya kita untuk bisa mendapatkan barang itu ya. Padahal lebih murah itu ya, cuman saya nggak tahu gimana caranya. Kalau dari luar saya kesulitan ya. Makanya buat teman-teman yang mungkin punya radionya ya bisa mau di review silakan dipinjamkan ke saya, nanti saya review. Yang untuk
True USD dari DL2 Delta 52 Mike Alpha November sama Papa Echo 1 November ya. Oke. Tapi ini juga sudah oke ya teman-teman. Ini sudah oke sebenarnya. Kalau yang segini saya sih rasa sudah oke. Jadi dengan USD yang ada ini, karena ini juga casingnya juga dari aluminium ya, sehingga sealnya bagus. Ini meskipun dari PCB, kan PCB itu ada lapisan tembaganya, itu juga bagus karena dia rapat ya di sini. Nah kalau yang True USD itu dia dari plastik semua, casingnya dari plastik semua. Nah itu sebenarnya yang agak sedikit kurang ya, kalau dia pakai seperti ini itu lebih bagus. Jadi shieldingnya untuk groundingnya lebih bagus. Oke, ini yang bisa dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semua untuk USD plus HF transceiver Almod 8 band versi 3.0. Oke teman-teman semua, untuk penonton channel ini yang dapat saya sampaikan tentang USDX 8 band SDR transceiver ya, SDR transceiver V2 plus V2 ya. Dan ini ternyata sudah versi 3, 3.0. Jadi pantasan saya waktu saya meresip ini lebih adem, kemudian lebih peka dibandingkan USD saya yang sebelumnya. Jadi ada perubahan di softwarenya mungkin ya, kemudian di rangkaiannya, sehingga radio ini cukup worth it untuk kita gunakan. Meskipun ini bukan yang terbaik, tapi ini menjadi satu pilihan bagi Anda semua untuk bisa berkomunikasi di HF, terutama amatir ya. Jadi ada yang bertanya, komunikasi dia pakai call sign, pakai izin nggak ya? Pakai izin. Kita seorang amatir harus menggunakan izin amatir kita ya. Jadi kalau di Indonesia ya kita masuk ke Orari gitu ya. Kalau mau di HF itu karena ada band plan yang sudah disediakan dari tingkatan-tingkatan yang ada ya, termasuk dari Yankee Delta, Yankee Golf, kemudian Yankee Charlie, Yankee Foxtrot, kemudian Yankee Bravo atau Yankee Echo. Seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini tentang USDX plus 8 band yang sudah kita kupas tuntas dalamannya ya. Jadi kita coba menengok isi dalamnya dari USDX versi 3.0. Ternyata ini versi 3.0. Oke, sekian saja dari saya, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.